Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan teman-teman pemirsa Viral TV dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Admin menyapa kita semua dan mendoakan kita semuanya agar selalu diberikan kesehatan dan berkah dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini admin ingin berbagi video terbaru tentang informasi penyebab pelamar CASN gagal saat seleksi administrasi. Namun sebelum kita masuk ke videonya, kepada teman-teman semua yang barangkali baru bergabung di channel Viral TV, diharapkan agar subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng, share dan komennya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari video Viral TV channel. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Penyebab pelamar CASN gagal saat seleksi administrasi, yaitu ada beberapa poin seperti yang tertulis di website rekrutmen CPNS Indonesia. Kita bacakan saja. Salah satu kesalahan pelamar yang dapat menggugurkan adalah ambisius saat pembukaan seleksi CASN 2021. Ingat, pendaftaran adalah bagian dari seleksi. Pertama, tahan diri. Kemudian yang kedua, baca teliti. Dan yang ketiga, telaah. Ingat, tidak ada kuota atau batasan dalam melamar formasi, jadi tak usah buru-buru seperti takut kehabisan. Nah, di sini dijelaskan oleh admin rekrutmen CPNS Indonesia mengatakan bahwa dalam rekrutmen baik itu P3K maupun CPNS, tentunya kita tidak usah terburu-buru, tidak terlalu ambisius. Namun yang kita lakukan adalah secara tenang, ya, kita nikmati prosesnya, tidak usah merasa galau atau apalagi kita merasa panik dan sebagainya, dikarenakan hal itu nanti bisa akan membuat kita gegabah, ya, dan sembarangan dalam melakukan tindakan. Namun yang kita lakukan adalah kita tenang, kemudian berikhtiar, tawakal, ya, kemudian jangan lupa untuk mengiringnya dengan doa. Kemudian, ya, di sini ditampilkan bahwa buru-buru daftar, kemudian tanpa memahami syarat dan ketentuan instansi. Ingat, keliru memahami syarat dan ketentuan adalah bagian dari proses seleksi. Nah, jadi kepada teman-teman sekalian, yang pertama sekali adalah kita wajib untuk memahami, ya, memahami syarat kemudian ketentuan instansi, karena berbeda instansi bisa saja ketentuannya juga berbeda, ya, karena peraturan BKN pusat itu ada kalanya akan bercampur juga dengan aturan di Pemda ataupun instansi setempat. Kemudian kita baca komen-komen yang ada di Instagram rekrutmen CPNS Indonesia. Di sini ada beberapa komentar dari teman-teman kita. Ada Kartika Anindita 21. Mau daftar lulusan SLTA formasi penjaga tahanan, tapi tinggi saya cuma 155 cm. Apakah bisa lulus seleksi nanti? Ya, jadi formasi untuk penjaga tahanan Kemenkumham juga sudah dibuka, dan silahkan kepada teman-teman semua untuk membaca dan meneliti persyaratan yang ditampilkan, ya, karena jangan sampai kita sudah capek-capek mendaftar, sudah mempersiapkan berkas, dan nyata-nyatanya nanti kita terkendala persyaratan pokok ataupun persyaratan paling penting yang tidak bisa kita penuhi. Kemudian di sini ada komentar dari Raisa tapi bukan. Mohon info kalau swafoto salah upload, jadi pas foto bisa diedit nggak? Apa pengaruh pada proses seleksi administrasi? Yang kami tahu di sini masalah swafoto kemarin itu sudah diterbitkan oleh BKN bahwasanya swafoto kita itu tidak masalah, ya, kalau kita sudah terlanjur mengupload pas foto menjadi swafoto, ya, tidak masalah. Kemudian
kalau misalnya kita mengganti suap foto menjadi pas foto, itu kemarin yang tidak disebutkan oleh admin BKN ya. Jadi masalah perubahan data, kalau kita sudah mengakhiri proses pendaftaran, artinya kita tidak bisa lagi untuk merubah data kita satu baris pun ya, baik itu tinggi badan, nama dan sebagainya. Tapi kalau kita masih dalam rangkah resume atau resume ya, kita masih diperbolehkan untuk merubah data. Jadi sebelum kita mengakhiri tombol akhiri pendaftaran, cek dulu data-data kita dan perhatikan satu persatu, jangan sampai salah dalam menginput data. Karisugama 89, Min, kita bisa pakai nilai SKD yang tahun kemarin enggak ya? Mengenai nilai SKD yang tahun kemarin, BKN sudah menjelaskan bahwa dalam Permen Pan RB tahun 2021 tidak ada menjelaskan terkait dengan SKD tahun lalu ya. Jadi artinya dalam penggunaan nilai kembali SKD tahun 2019 untuk dipakai ke SKD 2021 itu tidak ada aturan dan tidak dibenarkan ya, karena tidak ada istilah P1L ya, P2L dan sebagainya. Untuk tahun ini murni kita mengawali dari awal ya, walaupun ada mungkin teman-teman yang memiliki nilai SKD 2018 lulus ya, nilai SKD 2019 juga lulus, tapi sayangnya di tahun ini kita tidak dibenarkan untuk menggunakan nilai tersebut. Kemudian ini ada Putri 2561, Min mau tanya, memang harus ada sertifikat bela diri sama kompi ya? Mengenai sertifikat bela diri itu tidak diharuskan ya, hanya saja mungkin sebagai tambahan ya, karena setiap instansi dalam memberikan persyaratan ada beberapa perbedaan yang diberikan. Nah, misalnya ada kompetensi tambahan, misalnya dalam syarat untuk pendaftaran penjaga tahanan, penjaga lapas ya, ataupun misalnya di BNN atau Badan Terorisme, itu memang ada beberapa syarat yang diberikan tambahan sebagai penunjang daripada pendaftaran tersebut, tapi tidak wajib ya. Dan masih juga di sini banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kawan kita yang bisa kita share kepada teman-teman semuanya. Namun kita akan buat video baru lagi terkait dan terupdate masalah seleksi P3K dan CPNS tahun 2021. Jadi kepada teman-teman semua, tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya untuk menggapai cita-cita, dan selalu iringi dengan doa. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.